Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraida Amina Putri dengan NIM 2306411000113 dari kelas 4D Program Studi Pendidikan IPA Universitas Trunojoyo Madura. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan secara langsung bagaimana melakukan analisis uji Pirate Sample T-Test dan Independent Sample T-Test menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Pada soal pertama, yaitu data hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkannya suatu pembelajaran inovatif. Asumsi data berdistribusi normal. Parameter yang diuji adalah rata-rata perbedaan hasil pretest dan post-test siswa setelah penerapan pembelajaran inovatif. Untuk H0-nya, yaitu tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan literasi sains sebelum dan sesudah diterapkannya pembelajaran inovatif. Dan H1-nya, yaitu ada perbedaan rata-rata kemampuan literasi sains sebelum dan sesudah diterapkannya pembelajaran inovatif. Nah, taraf kepercayaannya yaitu 95%. Artinya, taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Menggunakan uji T berpasangan. Uji ini tergolong ke dalam statistik parametrik di mana data harus berdistribusi normal dan berskala interval atau rasio. Uji ini digunakan untuk melihat perbedaan dua data yang berpasangan, seperti nilai pretest dan post-test siswa ini. Sekarang saya akan melakukan analisis uji Pirate Sample T-Test menggunakan Excel. Baik, kita pilih menu data, klik data analisis, dan pilih T-Test Pirate to Sample Formats. Klik OK. Untuk variabel 1, blok pretest, dan untuk variabel 2, blok post-test. Nah, kemudian klik labelnya. Alfanya tetap yaitu 0,05. Dan untuk outputnya, itu output range. Kemudian klik OK. Nah, T-stat di sini sebagai T hitung, dan T to tail sebagai T, dan T tabelnya itu yang T critical to tail, karena terdiri dari dua data, yaitu pretest dan post-test. Jadi menggunakan T critical to tail. Nah, di sini T hitungnya min 6, sedangkan T tabelnya 2. Jadi kita cek dulu. Nah, min 2 tidak kurang dari T hitung. Jadi pernyataan pertama ini tidak benar. Selanjutnya kita coba pernyataan kedua, itu T hitung kurang dari T min T tabel. T hitungnya min 6, kurang dari min 2. Benar ya? Karena T hitung kurang dari min T tabel, maka H0 ditolak, sehingga H1-nya diterima. Nah, kemudian kita cocokkan bagian kedua, yaitu P. P-nya di sini 3, ini ada huruf E-nya, jadi ini angka 6. Nah, jadi untuk P-nya sendiri yaitu 0,000031. Ini lebih kecil dari 0,05. Karena P lebih kecil dari 0,05, tercek di sini, maka tolak H0 dan terima H1. Sama seperti sebelumnya, maka H1 diterima. Sehingga kesimpulannya dari soal nomor 1 ini adalah ada perbedaan rata-rata kemampuan literasi sains sebelum dan sesudah diterapkannya pembelajaran inovatif. Pada soal nomor 2, data hasil belajar siswa, pengaruh penggunaan paket book terhadap kemampuan menghafal istilah IPA. Asumsi, data berdistribusi normal. Parameter yang diuji adalah rata-rata jumlah istilah IPA yang dapat dihafal oleh siswa dari masing-masing kelompok. H0-nya yaitu tidak ada perbedaan rata-rata jumlah siswa yang dihafal antara kelompok eksperimen dan kontrol. Dan H1-nya yaitu ada perbedaan rata-rata jumlah istilah yang dihafal antara kelompok eksperimen dan kontrol. Taraf kepercayaannya yaitu 95%. Artinya taraf signifikan alfa sama dengan 0,05 menggunakan uji T independen. Uji independen T-test ini digunakan untuk membandingkan dua kelompok yang tidak berpasangan, misalnya kelompok kontrol dan eksperimen. Uji ini termasuk statistik parametrik, sehingga data harus berdistribusi normal, dan juga perlu dilakukan uji homogenitas terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke tahap uji T independen, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah uji homogenitas. Nah, untuk melakukan uji ini, kita perlu mengetahui nilai variansi dari masing-masing kelompok data, yaitu kelompok kontrol dan eksperimen. Untuk variansinya yaitu dengan rumus sama dengan KTS ke kolom
blok nilai kontrol ke sama dengan part titik S blok eksperimen. Nah, setelah diketahui nilai variansi pada kontrol yaitu 7,4, sedangkan nilai variansi pada eksperimen yaitu 6,00. Nah, untuk menentukan mana variabel 1 dan variabel 2, kita bandingkan nilai antara keduanya. Nah, variabel yang terbesar itu termasuk variabel 1, sedangkan variabel yang lebih kecil itu variabel 2. Nah, setelah menentukan variansinya, langkah selanjutnya adalah melakukan uji homogenitas, yaitu pilih menu data, klik data analisis, pilih F-test to sample for variance, klik OK. Nah, untuk variabel satunya tadi kita udah tentukan bahwa variabel satunya yaitu kontrol, dan variabel 2-nya yaitu eksperimen. Klik label, alfanya 0,05, untuk output range-nya di klik OK. Nah, kita perhatikan F-nya. F-nya yaitu 1,1, sedangkan F tabelnya yaitu 2,4. Nah, jadi lebih besar F tabel kan? Jika lebih besar F tabel artinya homogen. Coba kan, karena F lebih kecil dari F tabel, maka homogen. Sedangkan coba kita cek P-nya. P-nya itu 0,3. Ini lebih besar dari, karena P lebih besar dari 0,05, maka sifatnya homogen. Kita cek lagi. Nah, sama seperti sebelumnya, maka homogen. Nah, dengan demikian, maka data ini bersifat homogen. Langkah selanjutnya yaitu kita menentukan t-testnya, t-test independennya. Klik cari t-test to sample assuming equal variance. Kenapa equal? Karena datanya bersifat homogen. Klik OK. Nah, variabel satunya tadi kontrol, kemudian variabel 2-nya eksperimen. Klik label, alpha tetap 0,05, output range, letakkan data di sini. Klik OK. Nah, sudah, tes startnya ini begitu. Ini sebagai P, dan T critical total ini T tabel. Nah, kita cek T hitungnya min 1, sedangkan T tabelnya 2. Karena T hitung min T tabel lebih kecil dari T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Kan min 1 di antara min 2 dan 2. Jadi H0-nya diterima. Sekarang kita cek untuk yang P-nya. Karena P lebih besar dari 0,05, maka H0-nya tadi, maka H0-nya diterima. Sudah. Sehingga pada soal 2 ini H0-nya diterima. Jadi tidak ada perbedaan rata-rata jumlah istilah yang dihafal antara kelompok eksperimen dan kontrol. Banyak. Sehingga tidak ada perbedaan antara hasil belajar siswa yang menggunakan paket book dengan yang tidak menggunakan. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan membantu teman-teman dalam memahami uji statistik menggunakan Microsoft Excel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.